Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Listi Aprilia dari HIS2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan tentang perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan. Yang pertama adalah sejarah munculnya aliran Al-Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara, yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Faham Jabariyah dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Al-Jad bin Dirham, tetapi yang menyebarkannya adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri faham Jabariyah. Adapun corak pemikiran faham Jabariyah yang menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia. Hal ini juga dikenal dengan istilah kasb yang secara literal berarti usaha. Tetapi kasb di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Salah satu argumen yang memperkuat faham Jabariyah adalah Quran Surat As-Saffat ayat 16 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kaum dan apa yang kau perbuat itu. Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan moderat. Di antara ajaran Jabariyah ekstrim adalah yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksa atas dirinya. Mengenai persoalan teologi berikut adalah pendapat lengkapnya. 1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tetapi manusia kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. 2. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. 3. Imam adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan konsep iman yang dimajukan kaum Murji'ah. 4. Kalam Tuhan adalah makhluk Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengarkan dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. 2 adalah tokoh dan paham aliran Jabariyah. Yang pertama adalah ekstrim. Faham Jabariyah yang muncul pada tahun 70 Hijriah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad adalah putra dari Dirham, seorang tuan tanah dari Bani al-Hakam. Sebagai pelopor Jabariyah, Ja'ad dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang selalu membicarakan tentang masalah teologi ataupun ajaran-ajaran ekstrem dari Ja'ad bin Dirham antara lain yaitu, yang pertama adalah Al-Quran itu adalah makhluk dan karenanya Al-Quran itu baru. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, mendengar. Allah juga tidak berbicara kepada Nabi Musa dan tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil atau kekasih. Yang kedua adalah moderat. Husain ibnu Muhammad An-Najjar, pengikutnya disebut Najjariyah. An-Najjar hidup pada masa kekhalifahan Al-Ma'mum sekitar tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah.
Yang ketiga adalah pandangan tentang perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan. Manusia dalam pandangan Jabariyah adalah seperti wayang yang digerakkan oleh dalang, sama dengan wayang yang tidak bergerak kalau tidak digerakkan oleh dalang. Begitu juga dengan manusia, tidak dapat bergerak kalau tidak digerakkan oleh Tuhan. Tetapi menurut Muhammad Abduh, manusia diciptakan sesuai dengan sifat-sifat dasar yang khusus baginya. Dan dua di antaranya yaitu berpikir dan melihat perbuatan sesuai dengan pemikirannya. Jadi manusia selain dari mempunyai daya berpikir juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alaminya yang semestinya ada dalam diri manusia. Para ulama pengikut aliran Jabariyah berpendapat bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia merupakan kehendak dan ketetapan Allah. Manusia tidak mempunyai peran atas segala perbuatannya. Perbuatan baik dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia merupakan kodrat dan iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.